Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan hamda wa syukran lahu wa syukran syukran ala karami wa fadli wa inami wa kam min khairin fattaha wa kam min nasirin yasara la ya'til khairat illa min Allah wa la yadfaru sayyi'at illa min Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Al-Khatib berwasiat khusus untuk dari hati pribadi dan kepada hadirin. Mari senantiasa kita berusaha untuk selalu menjalankan perintah Allah dan juga berusaha untuk selalu meninggalkan larangan-larangannya. Semua itu tidak lain dalam rangka kita menuju menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat di mimbar Jumat ini, mari sama-sama kita kembali mengintrospeksi diri kita. Di media sosial yang begitu luar biasa dan juga informasi yang begitu cepat, sehingga banyak hal yang kita dapati, bahkan sering kita contoh. Oleh sebab itu, para hukama mengatakan man ahabba Allah ahabba al-Qur'an wa man ahabba al-Qur'an ahabba an-nabi atau ahabba Rasulullah wa man ahabba Rasulullah ahabba sunnah wa man ahabba sunnah ahabba al-Rasul. Jadi dalam Al-Qur'an begitu tegas di mana baginda Rasulullah SAW menjadi potret contoh yang harus kita tiru dari segala sifat-sifat. Karena insya Allah semua itu akan menjadi amal sunnah. Man ahabba Rasul ahabba sunnah. Siapa yang mencintai Rasul maka dia harus mencintai sunnahnya. Oleh sebab itu dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang baik. Akhlak terhadap tetangga diatur dalam agama kita. Akhlak terhadap tamu diatur di dalam agama kita. Di semua kehidupan di dalam agama kita sudah sangat begitu diatur sehingga apapun yang akan kita lakukan ada panduan yang begitu jelas, baik yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian qiyas dan ijma' ulama. Oleh sebab itu dalam surat Al-An'am ayat 90 ada rangkaian ayat-ayatnya yang 18 nama Nabi dan Rasul, dan setelah ke-18 nama tersebut atau nama itu disebut, Allah berpesan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, mereka itulah para Nabi yang telah memperoleh petunjuk dari Allah, maka hendaknya kamu meneladani petunjuk yang mereka peroleh. Kita mungkin ingat hadirin bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki keturunan yang saleh,
baik dari jalur Sarah atau istrinya yang bernama Sarah yang melahirkan Nabi Yakub, maupun dari jalur Siti Hajar yang melahirkan Ismail. Doa beliau kepada anak-anaknya di dalam Al-Quran pun mungkin kita pernah membacanya dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan daripada orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu, dalam surat Al-An'am ayat Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum tadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat manusia. Ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW pasti memperhatikan benar pesan ini. Hal ini terbukti antara lain ketika salah seorang pengikutnya mengecam kebijakan beliau saat membagi harta rampasan perang. Beliau menahan amarahnya dan menyabarkan diri dengan berkata, semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Dia telah diganggu melebihi gangguan yang kualami ini, dan dia bersabar, maka aku lebih wajar bersabar daripada Musa alaihissalam. Dan bagaimana Nabi Zakaria, Yahya, dan juga Nabi Isa alaihissalam adalah nabi-nabi yang berupaya menghindari kenikmatan dunia demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tiru secara keseluruhan sifat baginda Rasul kita tidak akan mampu. Tapi setidaknya kita berusaha untuk bisa mencontoh sesuatu yang memang bisa kita lakukan dari sunnah-sunnahnya. Oleh sebab itu kita sama-sama mengetahui bagaimana ada seorang kafir Quraisy yang selalu menyakiti baginda Rasulullah SAW, di mana beliau, yakni baginda Rasulullah SAW, pernah disakiti oleh seorang hamba yang bernama Utbah bin Abi Mu'in. Beliau adalah seorang kafir Quraisy yang pernah membawa kotoran unta yang ditimpakan kepada kepala baginda Rasulullah SAW. Kotoran yang sudah dia simpan 3 hari 3 malam. Maka kita akan mengetahui bagaimana aroma yang terdapat dalam aroma kotoran tersebut. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Sifat beliau yang penyabar, beliau tidak membentak. Bahkan ketika kafir Quraisy yakni Utbah bin Abi Mu'in sakit, bukanlah teman-teman mereka yang memusuhi Nabi yang hadir, tapi serta-merta Nabi sendiri yang mampu mendahului dari mereka yang orang-orang yang selalu memusuhi Nabi dengan kalimat bahwa kehadirannya adalah memberikan sebuah teladan yang baik ketika mengunjungi seorang sahabat. Musuh dia kunjungi, apalagi sahabat. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai seorang muslim, iman kita dikatakan sempurna ketika kita memiliki tetangga, kita hormati mereka. Oleh sebab itu, maka mari sama-sama kita renungkan di mimbar Jumat yang singkat ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali disampaikan ketika berada di bulan Rabiul Awwal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu. Semua lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang. Maka ketika Nabi pernah menjumpai seorang sahabat yang mereka menggunakan atau memakai cincin emas,
serta merta Rasulullah mengambilnya dan meminta untuk melepasnya, dan setelah melepasnya kemudian baginda Rasul melemparnya. Melihat cincin yang dipakai oleh sahabat dilempar oleh baginda Rasul, sahabat tidak mau lagi mengambilnya, karena pada saat itulah bahwa sahabat mengetahui bahwa emas tidak boleh dipakai oleh orang laki-laki. Namun emas ini boleh digunakan oleh wanita. Rupanya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ilmuwan menyelidiki bagaimana ketika baginda Rasul melarang laki-laki menggunakan emas atau memakai emas. Rupanya di dalam perhiasan emas itu ada molekul racun yang bisa masuk melalui pori-pori tubuh kita. Bagi wanita ketika dia memakainya dan racun itu masuk ke dalam tubuhnya, maka itu bisa mereka keluarkan ketika mereka setiap bulan datang haid. Disitulah yang disebut dengan darah penyakit yang mereka keluarkan. Dan kalau kita sebagai kaum muslimin, kaum laki-laki, dari mana akan kita keluarkan penyakit yang ada seperti ini? Ini kan satu larangan yang dilarang oleh baginda Rasul oleh para peneliti, mampu diteliti di akhir-akhir zaman. Hal seperti ini mungkin tidak terpikir oleh kita sebelumnya. Oleh sebab itu, maka apa yang bisa kita contoh hari ini dari sifat-sifat Rasul yang merupakan bisa menjadi amal sunnah buat kita, tidak ada salahnya untuk kita contoh. Karena sahabat yang terdekat oleh baginda Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq, pernah bertanya kepada putrinya yakni Siti Aisyah, "Ya Aisyah, amalan sunnah apakah yang belum pernah aku lakukan dan pernah sering dilakukan oleh baginda Rasul?" Serta merta Siti Aisyah mengatakan, beliau setiap pagi membawa makanan ke pasar, yang makanan ini diberikan kepada orang Yahudi yang tua renta lagi buta matanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun ingin mencoba apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sepulang atau wafatnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, memberikan makanan dengan menyuapi pengemis tua Yahudi dan lagi buta ini. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut pengemis ini bukan justru ditelan, tapi malah justru dikeluarkan kembali. Dan dia mengatakan bahkan bahwa pengemis itu mengatakan, "Ini bukan orang yang biasa memberikan makanan ke mulutku. Pertama rasanya berbeda, kemudian juga ketika memasukkannya juga caranya berbeda." Maka serta merta saat itu Abu Bakar As-Siddiq termenung. Walaupun dia sering disuapi oleh baginda Rasul, Yahudi pengemis ini selalu menghardik Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika dia menghardik Nabi besar Muhammad SAW, lantas saat itulah Abu Bakar mengatakan, "Tahukah Anda siapa yang setiap pagi menyuapi makanan di mulut Anda? Dia adalah baginda Rasulullah SAW." Rupanya hadirin, bagaimana baginda Rasul menyuapi? Beliau punya dulu roti yang keras itu menjadi halus dan barulah disuapi ke mulut pengemis tua. Maka dengan kebaikan, dengan contoh yang baik, akhlak yang mulia, serta merta Yahudi buta pengemis ini langsung ketika beliau mendengar bahwa yang menyuapi beliau adalah baginda Rasul, maka saat itu pula mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab itu, maka bagaimana supaya kita di setiap waktu kita bisa mampu menjalankan apa yang pernah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, qaulan aw fi'lan aw taqriran, baik secara kata-kata ataupun ucapan, ataupun secara perbuatan, ataupun juga mungkin merupakan sebuah ketetapan. Tidak sulitlah hadirin. Bagaimana ketika ada di antara kita, ketika begitu sulit kaki kita untuk kita hadir ke dalam masjid, untuk kita bisa melakukan sholat berjamaah. Oleh sebab itu,
hal-hal yang seperti ini, maka mari sama-sama. Sudah berapa banyak sebuah kebaikan yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan mulai dari masa remaja kita sampai hari ini. Dan sudah berapa usia yang kita miliki hari ini. Mana yang lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya yang kita lakukan. Semua ini ihtisabannya jadi pengharapan buat kita. Semuanya hanya kita yang tahu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana firman ini mungkin merupakan pembelajaran yang begitu kuat buat kita. Di mana ketika ada kalimat Allah ingatkan kepada kita, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi dalam keterangan ini begitu jelas, siapa yang menginginkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhan, falyamal amalan shalihan, maka lakukanlah perbuatan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak juga mempersekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab berpesan, "Idza asbahta fala tantazir lisan." Kalau sudah datang waktu pagi, maka janganlah kita tunggu datang waktu sore. Wa idza amsayta fala tantazir. Walatan idza amsayta fala tantazir. Kalau sudah datang waktu sore, jangan lagi kita tunggu waktu pagi. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini sebagai seorang hamba yang memang sudah diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang terkecil kita bisa gunakan. Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam cara yang semuanya itu sudah diatur dalam agama kita yang begitu jelas. Dan jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita minta dikembalikan ke dunia. Dengan untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Dan sedekah ini begitu mudah dalam agama kita. Bahkan kalimat tabasyumu ba'da wajhi akhika sedekah. Senyum saja kepada saudaramu adalah termasuk sedekah. Oleh sebab itu, mari sama-sama dalam kesempatan yang mulia ini di hari Jumat, di Idul Usbu ini, kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka yang sedang mendapatkan ujian yang luar biasa. Saudara-saudara kita banyak yang wafat, mereka beribadah, tidur pun tidak senyenyak kita, karena sedang mempertahankan akidah daripada musuh-musuh Islam yang begitu nyata. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan pertolongan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang berada di tanah air juga tetap mudah-mudahan senantiasa akidah kita senantiasa pun dikuatkan oleh Allah. Kesabaran kita selalu bisa ditambah, sehingga apa yang akan kita ucapkan ketika kita mendengar kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka minta tolonglah bis-sabri was-shalah, dengan berbuat sabar dan melakukan salat. Oleh sebab itu, kita doakan pula anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena harapan kita tidak lain, ketika kita kembali kepada Allah, mereka lah harta yang paling kita banggakan, yang mampu nanti mereka ini mampu mendoakan kita sebagai orang tuanya ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منهم كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها كما أنعمت علينا بالأمر وبارك لنا اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارفعنا البلاء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله